Halo, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari jurnal penelitian kami. Di sini kami memberikan judul penelitian pengaruh pembelajaran online bagi pola tidur mahasiswa-mahasiswi keperawatan Universitas Pelita Harapan. Jadi berikut adalah nama-nama siswa-siswi yang ikut dalam penyusunan jurnal ini. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan abstrak yang tercantum dalam jurnal penelitian kami. Pembelajaran online merupakan proses belajar mengajar oleh dosen dan mahasiswa yang dilakukan secara jarak jauh atau virtual. Dalam pembelajaran online ini, gangguan pola tidur menjadi salah satu dampak yang dialami oleh mahasiswa-mahasiswi keperawatan Universitas Pelita Harapan. Gangguan pola tidur yang dialami mahasiswa memiliki pengaruh terhadap kesehatan dan penurunan konsentrasi mahasiswa dalam belajar, sehingga akademiknya terganggu. Pembelajaran online menjadikan mahasiswa cenderung untuk menunda tugas, sehingga mahasiswa akan cenderung begadang untuk mengerjakan tugas ataupun belajar. Banyak pula mahasiswa yang mengabaikan kesehatan fisik dan tidak memperhatikan bagaimana pola tidur mereka. Belajar online sendiri bertujuan untuk tetap memberikan pendidikan kepada mahasiswa-mahasiswi walaupun tidak dapat dilakukan secara tatap muka. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari pembelajaran online terhadap pola tidur, serta untuk mengetahui bagaimana cara mahasiswa-mahasiswi keperawatan Universitas Pelita Harapan dalam mengatur jadwal belajar dan pola tidurnya. Metode penelitian yang digunakan adalah memberikan kuesioner, menggunakan Google Formulir, atau mengumpulkan data secara kuantitatif. Pengumpulan data yang digunakan dengan cara menyebarkan link Google Form melalui aplikasi WhatsApp kepada mahasiswa-mahasiswi keperawatan angkatan 2020. Partisipan berjumlah 55 orang dari 235 jumlah mahasiswa-mahasiswi keperawatan Universitas Pelita Harapan yang berlokasi di Asrama Keperawatan Universitas Pelita Harapan. Tujuan pelaksanaan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan pembelajaran online terhadap pengaruh pola tidur mahasiswa keperawatan Universitas Pelita Harapan. Hasil dari penelitian ini adalah 54 mahasiswa-mahasiswi atau 98,1% mahasiswa setuju bahwa pembelajaran online mempengaruhi waktu tidur mereka, dan satu mahasiswa atau 1,8% mahasiswa beranggapan bahwa pembelajaran online tidak berpengaruh pada pola tidur mahasiswa tersebut. Hal ini membuktikan bahwa pembelajaran online ini berpengaruh terhadap terganggunya pola tidur mahasiswa keperawatan Universitas Pelita Harapan. Yang kedua yaitu pendahuluan. Indonesia saat ini dikejutkan dengan wabah penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Oleh karena itu, untuk mencegah penularan infeksi COVID-19, maka pembelajaran pun dilakukan secara online. Mahasiswa keperawatan UPH Angkatan 2020 memulai pembelajaran online sejak semester 1 pada bulan Agustus 2020 sampai sekarang. Pembelajaran online yang dilakukan secara virtual atau melalui Zoom. Cara pembelajaran ini membuat mahasiswa seringkali menumpuk tugas sehingga membuat mahasiswa menggantikan waktu tidur mereka menjadi waktu belajar atau begadang. Hal ini menyebabkan pola tidur menjadi tidak teratur. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbandingan pola tidur mahasiswa keperawatan UPH yang belajar secara online di rumah dan belajar online di asrama dengan beberapa pertemuan tatap muka di laboratorium. Selanjutnya adalah mengenai metode penelitian.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian survei. Metode penelitian survei merupakan bagian dari penelitian kuantitatif yang data primernya dikumpulkan menggunakan angket atau kuesioner sebagai instrumen penelitiannya. Rancangan kuesioner penelitian survei ditujukan kepada individu yang menjadi responden. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian survei dalam bentuk kuesioner melalui Google Form. Isi Google Form yang akan dibagikan adalah beberapa pertanyaan terkait tentang pengaruh pembelajaran online terhadap pola tidur dan bagaimana cara mahasiswa atau mahasiswi mengatur jadwal belajar dan pola tidur mereka. Hasil dari survei kuesioner ini kemudian akan dianalisis secara teliti, kemudian peneliti akan menyimpulkan jawaban dari kuesioner tersebut untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembelajaran online pada pola tidur mahasiswa. Selanjutnya kita akan membahas landasan teori pola tidur dan pembelajaran online. Yang pertama, pola tidur. Menurut Martina tahun 2017, tidur merupakan keperluan pokok kita di mana membutuhkan waktu tidur yang cukup dalam setiap harinya. Pola tidur sendiri memiliki pengaruh besar dalam kesehatan tubuh seseorang. Pola tidur yang tidak teratur dapat menyebabkan dampak buruk bagi tubuh dan bisa menyebabkan gangguan keseimbangan fisiologis dan juga psikologis. Pola tidur yang tidak tepat juga dapat menurunkan kemampuan untuk berkonsentrasi. Pola tidur yang baik berhubungan dengan jam tidur yang cukup dan kedalaman tidur. Kuantitas tidur ini mencakup lamanya jam tidur. Waktu yang dibutuhkan dapat tertidur nyenyak dan frekuensi terbangun saat sedang tidur. Sedangkan kualitas tidur yang baik dapat kita lihat apakah seseorang itu mengeluarkan tanda dan gejala seperti mengantuk. Proses dari bangun ke tidur ataupun sebaliknya merupakan proses dari neuron yang menyatu. Ada beberapa faktor internal dan eksternal yang dapat mengganggu hingga dapat memungkinkan menyebabkan seseorang tetap terjaga atau tidak mengantuk dan mengurangi kemampuannya untuk dapat tertidur. Kualitas tidur yang baik ini juga dipengaruhi oleh keadaan yang ada di lingkungan sekitar. Ada kebiasaan dan perilaku yang dapat dihubungkan dengan gangguan tidur seperti menonton televisi dan membaca materi pembelajaran sebelum tidur. Selanjutnya, kita akan membahas pembelajaran online. Menurut pendapat beberapa ahli, pembelajaran online berhubungan dengan kemajuan teknologi dan informasi. Belajar online berguna sebagai fasilitas untuk pembelajaran yang dilakukan dengan belajar secara tidak bertatap muka antara dosen dan mahasiswa. Pembelajaran online adalah sebuah proses dengan maksud dan tujuan memanfaatkan elektronik supaya mendukung cara belajar dan pendidikan pada pembelajaran online. Ciri-ciri pembelajaran online berpacu pada koneksi yang mempermudah informasi dan berkomunikasi dengan dosen maupun sesama mahasiswa. Pada masa pandemi COVID-19 ini, pemerintah Indonesia menerapkan peraturan untuk mencegah penularan virus corona, salah satunya dengan penerapan pembelajaran online yang dapat membuat mahasiswa kembali beradaptasi pada metode pembelajaran yang baru seperti proses perolehan materi, cara pengumpulan tugas, cara mengerjakan kuis, pelaksanaan praktikum, dan ujian akhir. Pada suatu kondisi, ada hal yang dapat menjadikan pembelajaran online tidak efektif seperti masalah gangguan internet, koneksi internet, lingkungan belajar yang kurang mendukung, dan tugas yang meningkat selama pembelajaran online. Hal ini merupakan faktor penyebab mahasiswa mengalami kecemasan dan gangguan pola tidur. Selanjutnya, kecemasan ini seperti halnya mahasiswa keperawatan yang memerlukan praktek lab, bisa dikatakan bahwa kecemasan ini terjadi akibat dampak yang dilakukan oleh pembelajaran online yang sedang dilakukan. Akibatnya, dapat mengganggu pola tidur dari mahasiswa dan meningkatkan terjadinya insomnia. Pola tidur yang tidak efektif dan tidak mencukupi dapat menimbulkan dampak yang tidak baik pada tubuh manusia. Sebab hal ini dapat berpengaruh pada kesehatan dan akan mengganggu proses dari perkuliahan seperti hilangnya konsentrasi dan cenderung mengantuk pada jam kelas sedang berlangsung. Lima, hasil penelitian.
Adapun hasil penelitian dari jurnal kami yaitu pembelajaran online sangat berpengaruh kepada pola tidur mahasiswa-mahasiswi keperawatan Universitas Pelita Harapan. Berdasarkan hasil penelitian, sebanyak 54 dari 55 mahasiswa beranggapan bahwa pembelajaran online mempengaruhi pola tidur mereka. Kemudian berdasarkan penelitian Carr et al. 2021, pembelajaran online menyebabkan waktu yang dihabiskan mahasiswa di depan layar semakin meningkat, sehingga dapat berdampak buruk terhadap kesehatan tidur mereka. Jadwal perkuliahan yang cukup padat berakibat pada kualitas tidur mahasiswa yang buruk. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa semakin bagus kualitas pembelajaran online yang dirasakan oleh mahasiswa, maka pola tidur mahasiswa yang buruk akan menurun. Pada pembelajaran online yang dijalankan sekarang ini, mahasiswa mengalami gangguan jam tidur, di mana terdapat mahasiswa yang memiliki jam tidur yang kurang dari kebutuhan yang seharusnya mereka miliki. Pembahasan. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan pada mahasiswa-mahasiswi keperawatan UPH 2020, dari 232 mahasiswa yang bersedia mengisi kuesioner adalah 55 mahasiswa. Hasil yang didapatkan oleh peneliti adalah pembelajaran online sangat mempengaruhi pola tidur mahasiswa-mahasiswi. Hal ini didukung oleh data yang dikumpulkan yaitu 54 orang dari 50 orang mahasiswa yang mengisi kuesioner mengalami gangguan pola tidur akibat pembelajaran online, dan 1 orang dari 55 orang tidak mengalami gangguan pola tidur. Hal ini menunjukkan bahwa 98,2% mahasiswa-mahasiswi pola tidurnya terganggu akibat pembelajaran online. Pada saat pembelajaran online dilaksanakan, terdapat 50 orang memiliki waktu tidur yang tidak normal, yaitu kurang dari 7 jam dalam sehari. Dan sebelum pembelajaran online dilaksanakan, terdapat 39 orang mahasiswa yang waktu tidurnya masih normal, yaitu 7-8 jam dalam sehari. Faktor pembelajaran online yang mempengaruhi pola tidur mahasiswa-mahasiswi adalah mengerjakan tugas, belajar mandiri, kelas Zoom, dan kerja kelompok. Upaya yang dilakukan mahasiswa-mahasiswi untuk mengatur kembali pola tidur mereka adalah mengerjakan tugas lebih awal, mengatur jadwal belajar dan tidur, tidur di siang hari, dan tidur di saat memiliki waktu luang. Selanjutnya adalah kesimpulan. Pembelajaran online mempengaruhi pola tidur sebagian besar mahasiswa-mahasiswi Fakultas Keperawatan Universitas Pelita Harapan Angkatan 2020. Dari hasil penelitian yang didapatkan, kebanyakan mahasiswa begadang mengerjakan tugas. Selain itu, para mahasiswa juga menghabiskan waktu untuk belajar mandiri secara online, mengikuti kelas virtual melalui Zoom, serta bekerja kelompok. Sehingga pola tidur mahasiswa tidak efektif. Waktu tidur yang efektif pada manusia normal adalah 7-8 jam. Sedangkan dari hasil penelitian didapatkan bahwa mahasiswa-mahasiswi keperawatan UPH 2020 hanya tidur dalam kurun waktu kurang dari 7 jam. Sebagian besar mahasiswa tidak memiliki jadwal waktu belajar yang teratur dan tidak bisa mengatur waktu tidur sehingga dapat berdampak pada ketidakefektifan pola tidur. Hal ini dikarenakan seringkali mahasiswa berfokus pada belajar dan mengerjakan tugas tanpa memperhatikan durasi belajar dan waktu istirahat mereka. Upaya yang dilakukan mahasiswa-mahasiswi untuk mengatur pola tidur dan jadwal belajar mereka adalah dengan mengerjakan tugas lebih awal supaya dapat memiliki waktu istirahat yang lebih, serta berencana membuat jadwal belajar dan tidurnya. Selain itu, terdapat mahasiswa dan mahasiswi yang memilih untuk tidur di siang hari dan tidur di saat memiliki waktu luang untuk dapat beristirahat. Berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk menunjang jurnal yang kami buat. Sekian hasil presentasi kami. Apabila terdapat kekurangan pada saat presentasi maupun teori yang kami berikan, kami memohon maaf. Terima kasih.